Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini bacaan begitu indah berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka kamu akan dibukakan pintu. Kita diajak oleh penginjil untuk minta dengan iman. Dan kita harus mencari dengan penuh harapan dan juga mengetuk dengan cinta kasih. Jadi kalau orang minta dengan iman itu berarti apa? Saya percaya bahwa saya meminta kepada Bapa. Dan saya mencari dengan penuh harapan, bukan mencari sesuatu yang mustahil, yang tak mungkin. Dan kita mengetuk Tuhan dengan penuh kasih, bukan menggedor apalagi mendobrak pintu surga, ngawur. Maka Bapak Ibu, mari kita mohon kerendahan hati. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Bersama-sama berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang membuka hatinya. Sudilah menerima kami yang datang menghadap-Mu, sebab hanya pertolongan-Mu lah yang dapat menyelamatkan kami. Kalau dahulu Engkau menampakkan Bunda Perawan Maria
ke tengah-tengah 3 seorang anak, biarkanlah Bunda pun menampakkan kehadiran kasih-Nya di dalam hati kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kalian? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya akan pewartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah mulai dengan Roh, maukah kalian sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian Roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mujizat di antara kalian. Adakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat, atau karena kalian percaya akan pewartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah segala Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Ia melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Sumpah telah diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Alleluia, haleluya, alleluia, 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 alleluia. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Alleluia, haleluya,
Alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun itu ia sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita sekarang berada di kapel penampakan Tuhan. Mungkin kita harus sadar, orang-orang kudus berdoa. Ada pertanyaan, apakah orang-orang kudus itu berdoa untuk diri mereka sendiri? Apakah untuk keuntungan mereka gitu? Apakah jualan Francesco, Jacinta, dan Lucia supaya mereka laku? I don't think so gitu ya. Saya tidak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang kudus seringkali diminta untuk menderita. Dalam tradisi, Lucia itu kehilangan sekali Francesco dan Jacinta. Mereka minta supaya Francesco dan Jacinta menguatkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Francesco dan Jacinta malah kena sakit dan mati sejak kecil. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa orang yang dekat dengan Tuhan, Maria menampakkan diri, kok akhirnya menderita? Lucia pun akhirnya menderita karena apa? Dia diburu dalam hatinya untuk mewartakan apa? Pesan dari Allah melalui Bunda Maria. Jadi jangan pernah lupa, Rasul Yakobus pernah berkata, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kalau kamu pun berdoa, kamu tetap tidak mendapat. Kenapa? Karena doamu salah. Doamu untuk memuaskan keinginanmu. Jadi rupanya bagi Santo Yakobus ada doa yang salah. Yaitu apa?
kabeh jang uing. Semua untuk saya. Saya mau apapun, God must give it to me. Itu doa yang salah. Maka hari ini menarik bahwa dikatakan apa yang ayat terakhir. Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, di belakangnya bagus, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Roh Kudus. Bukan meminta apa yang kamu minta. No. Roh Kudus. Maka bacaan pertama juga menarik. Roh Allah yang ada padamu. Maka mari kita renungkan, kenapa Tuhan kok memberikannya Roh Kudus, bukan memberikan apa yang saya minta? Karena Allah ingin menyelamatkan kita. Bukan memuaskan kita. No, Allah mau menyelamatkan kita. Dan Roh Kudus yang bisa menghantar kita pada keselamatan Tuhan. Namun yang terakhir saya tertarik membaca kitab Mazmur dari beberapa minggu yang lalu. Bagus, Tuhan jangan berikan aku kekayaan, jangan berikan aku juga kemiskinan. Karena kalau aku kaya, aku sering melupakanmu. Dan kalau aku miskin, nanti aku mencuri dan aku menyalahkanmu. Berikan aku kecukupan sehingga aku selalu bersyukur atas setiap apa yang kucecap dan apa yang kumiliki. Mari di dalam peziarahan ini kita berdoa dalam hati, tidak sebagai seorang anak Tuhan yang serakah, tetapi sebagai anak Tuhan yang penuh kasih. Kita percaya Allah Bapa kita. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan padamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, melalui roti anggur ini, nyatakanlah belas kasih dan kebaikan-Mu kepada kami yang tekun mencari kehendak-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati pada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak, pantas, dan benar, serta menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati, Engkau telah menciptakan manusia. Dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi. Surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Maka kami pun mohon, perkenankanlah kami memadu suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih.
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, para uskup kami, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam perayaan kudus ini, Engkau memberikan karunia yang terbaik pada kami, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu. Mampukan kami untuk setia mendengarkan sabda-Nya dan melakukannya dalam peziarahan menuju kediaman-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.